kita baca sekarang kitab Sabilul Iddikar. Sampai pembahasan kepada pembagian umur ya. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya Al-Imam Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar membagi umur itu menjadi 5 bagian, 5 masa. Manusia itu mempunyai 5 masa dalam hidup ini. Ya. Masa yang pertama atau umur yang pertama, al-umr awal minha min hina khalaqallahu Adam. Umur yang sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, wa dhamman dhahrahu, dan meletakkan sapa Allah di pundak Nabi Adam dzurriyyatahu. Ya, anak cucunya. As-su'ada, yang ahli surga, minhum, dari mereka, wal asyqiya, dan ahli neraka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, meniupkan roh pada Nabi Adam, dan Nabi Adam bangkit, bangun, hidup menjadi manusia sempurna. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, dan diletakkan di pundak Nabi Adam. Seret. Di situ ada ruh orang-orang ahli surga, ada ruh orang-orang ahli neraka. Bagaimana kondisinya, bagaimana ceritanya, nanti ada di bab berikutnya penjelasan tentang alam arwah. Ya. Falam tazal, maka tidak henti-henti, tantakilu, berpindah itu ruh dzurriyyah Nabi Adam, min sulbin ila rahim, dari tulang rongga, ya, sulbi, tulang rongga bapaknya, ila rahim, ibunya, wa min rahim ila sulbin, dari rahim kepada sulbin, ila an akhraja, sampai keluar, kullu wahidin minhum min baini abihi wa ummihi, sampai ya manusia masing-masing keluar dari bapak dan ibunya. Ketika bapak ibunya si Hanif pacaran, kawin, set brol, si Hanif yang gendut, rambut panjang, ya kalau itu hasil kerjasama antara bapak dan ibu, kerjasama yang baik ini ya. Ya, begitulah manusia, begitu manusia, itu sunatullah begitu. Brol masih Hanif, maka berpindah dari alam arwah menjadi alam dunia. Bagaimana nanti alam dunia, nanti kita besok dibahas tentang berikut tentang bahasa. Ya, umur yang kedua. Al-umur tsani, umur yang kedua, min hini khurujil insan min baini abawayhi ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi ila dunya. Dan umur yang kedua, ya, sejak keluarnya manusia dari perut ibunya, lahir ke dunia, ya, sampai waktu dia mati dan keluar dari dunia. Ya, manusia lahir, ya, lahir, masa kanak, remaja, dewasa, kuhulah, syekhukhah, kubra, kabir, kakek-kakek, sampai dia meninggal. Nah, ini nanti dibahas tentang proses bagaimana pembagian umur manusia dalam dunia nantinya. Ya, manusia nanti ada masa siba, ada masa kuhulah, ada asiba, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa kakek. Dalam bahasa Arab disebut asiba, ada syabab, ada kuhulah, ada syekhah, syekhah masa tua, ada kubra, masa kakek-kakek yang sudah tidak tahu apa-apa, namanya al-haram, yang sudah kembali kepada kecil lagi. Nanti dibahas tentang bagaimana proses, ya, kaitan dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman, kekuatan itu dalam proses umur tersebut. Insya Allah nanti kita bahas dalam umur yang kedua. Al-umur tsani min hina khurujil insan min abawayhi ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi minad dunya. Al-umur tsalis, umur yang ketiga, ya,
Umur manusia yang ketiga, min khurujil insan minad dunya bil maut ila ayyabathallahu binafkhi fis suri wa tilkal muddatul barzakh. Umur yang ketiga, umur manusia ketika keluar dari dunia dengan mati. Nah, ketika mati dikubur, ya, ya, dalam kuburan sampai dibangkitkannya hari kiamat, yaumul bi'tsah. Nah, itu umur disebut umur barzakh, ya, disebut alam barzakh. Alam barzakh itu alam, nah, kita masuk dan pasti masuk kita, ya. Soal kapan-kapannya, insya Allah saya paling belakang deh, kalian duluan ya. Ya kalau, ya, pasti masuk. Mau nggak mau kafir, mau percaya, mau nggak, pasti masuk. Masuk pada umur tersebut. Sunnatullah sudah begitu, pasti. Maka kita masuk dalam umur yang ketiga, yaitu umur ketika letakkan di liang lahat, ditutup, selesai sudah umur dunia, gantilah itu disebut umur barzakh. Alam barzakh itu alam menunggu sampai hari kiamat. Ya, bagaimana rasanya, bagaimana kondisinya, ada apa di dalamnya, nanti dibahas dalam masa umur barzakh, yaitu umur yang ketiga. Ar-rabi', ya, umur rabi', umur yang keempat, min hina khurujul insan, sejak keluarnya manusia min qabrihi, dari kuburan, au min haitsu sya'allahu, atau dari sekarang yang Allah mau, bin nafsi fi suratul ula, bin nafsi, ya, dengan ditiup sangkakala yang pertama, yang kedua, ya, yaumul bi'tsah, pada hari kiamat, wan nusyur, dipindahkan ila hasyri, kepada mahsyar, ila Allah taala. Dia ila hasyri, dikumpulkan ila Allah taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ini umur disebut dengan alam mahsyar, ya. Wal wukuf, ya, wal wukuf, dan berdiri menghadap baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lil wazn, untuk ditimbang, wal hisab, dan dihisab, wal murur, dan lewat, ala sirat, atas sirat, wa akhdil kitab, dan mengambil kitab catatan amal, ila ghairi dzalika, sampai semua itu semua, min mawaqifil qiyamah, dari kejadian hari kiamat, wa ahwaliha, dan keadaan kiamat, wa syadaidiha, dan genting hari kiamat, wa ahwaliha, dan sibuknya hari kiamat, genting hari kiamat. Semua itu, ya, disebut dengan alam padang mahsyar, alam mahsyar. Alam mahsyar itu alam setelah alam barzakh selesai, bangkit semua, manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar. Ada apa alam mahsyar di situ? Di situ ada mizan, ada sirat, ya, timbangan menghadap Allah, ya, bagaimana ditimbang kita, dicatat kita, bagaimana keadaannya, itu nanti akan diceritakan dalam umur yang keempat, insya Allah, ya, umur yang keempat. Jadi umur yang keempat, manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di situ ada apa saja, apa yang terjadi pada mahsyar, nanti insya Allah kita bahas dalam bab berikutnya. Yang kelima, al-umrul khamis, umur yang kelima, min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abad. Umur yang kelima, umur ketika sejak masuknya manusia ke dalam surga selamanya, ya. Hadzal huwal umur lang qida lahu, dan ini umur ini tidak ada habisnya, mentok sudah, ya. Wala ghayata, tidak ada batas, tidak ada ujung, tidak ada batas. Au min hina khulil ahli nar ila nar, atau sejak masuknya orang-orang ahli neraka ke dalam neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ya, kelompok masuk surga dan kelompok masuk neraka. Nah, ini sudah penghabisan perjalanan manusia, mentok sampai sini tujuan hidup manusia. Imma dia ahli surga, wa imma dia ahli neraka. Enggak ada tempat lain, enggak ada umur lain. La ghayatalha, enggak ada kematian lain, ya. Maka disebutkan di situ, ketika manusia sudah ahli surga, sudah ke surga, ahli neraka sudah ke neraka, ya, udah beres tapi semua, selesai sudah urusan manusia dalam kehidupannya, yang mengalami sudah 5 tahap tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memanggil kematian. Kematian itu dipanggil bentuknya seperti seekor kambing gibas, ya, seekor kambing gibas.
Maka dipanggillah Nabi Yahya bin Zakaria. Panggil Nabi Yahya, ya Yahya, potong tuh kematian, bunuh tuh kematian. Kematian makhluk juga. Mati itu makhluk, ciptaan Allah. Ya. Hanya disembelihlah kematian, ya, matilah kematian. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ahla jannah, la mauta. Wahai orang-orang ahli surga, tidak ada kematian setelah ini. Faisdadu ahlu jannah farhan ila farahim. Maka tambah orang-orang ahli surga senang, tambah senang lagi, karena bakal mati lagi kan, nggak bakal mati lagi, nggak mati, nggak sakit, nggak pusing, nggak mikirin utang di surga, aman surga sudah. La mauta, tidak ada kematian. Fayazdadu ahlu jannah farhan ila farahim, ya, wa yazdadu ahlin nar husnan ila hazim. Ya. Lalu ngomong sama orang penduduk neraka, ya ahlin nar la mauta, wahai penduduk neraka, tidak ada kematian setelah ini. Fayazdadu ahlun nar husnan ila husni. Maka tambah orang-orang ahli neraka tambah pusing, bingung, sedih, dan tambah sedih. Karena selamanya tidak akan ada lagi perubahan. Ya, itu mentok kepada umur yang kelima. Ya. Kala wahumul akafirun, wahum ala ikhtilafihim. Orang-orang ahli neraka adalah orang-orang kafir. Ya. Atas perbedaan mereka. Wa minhum al-kharijun minha. Dan salah satu di antara kelompok ahli-ahli neraka itu ada yang keluar dari neraka dengan syafaat. Imma bisyafa'ah, lakalnya wahum usatul muwahhidin. Siapa yang bisa keluar dari neraka adalah usatul muwahhidin, adalah orang-orang mukmin yang berbuat maksiat. Ya. Sekecil apapun iman yang ada dalam dada orang Islam, ya, sebesar apapun maksiat yang dilakukan pasti akan keluar dari neraka. Cuma digodok dulu. Ya. Macam-macam waktunya, ada yang cuma set, diinjakan saja langsung naik ke surga. Dicuci dulu, cuci dulu. Ya. Ada yang tanya paling lama tuh ada seorang perempuan namanya Haina. Haina. Haina itu orang yang terakhir masuk surga setelah 70 tahun dibakar di neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, mereka yang masuk surga orang-orang muwahhidin, orang-orang yang ahli tauhid, iman walaupun kecil imannya, ya, tetap akan diangkat dari neraka. Imma bisyafa, ada kali dengan syafaat, wa imma bi ghairiha. Ala hasabi ya'ti bil tafsil inda syari dzalikal umur alladhi huwa al-umr khamis. Yang akan datang, ya, perinciannya, tafsirnya bagaimana, yang itu semua dibahas dalam umur yang ketiga, yang kelima, ya. Nanti bagaimana cerita umur yang kelima ini nanti insya Allah dibahas. Bagaimana cerita ke surga, bagaimana mizan, bagaimana semua nanti akan dibahas dalam bab umur yang kelima insya Allah. Wa nahnu nashrah kull wahid min hadhil a'mar syarhan wajizan yaliku biz zaman wal makan min ghairi tatwil ishab wal ijaza mukhilan li husul fawaid al maqsud allati yakun anha su'al wa tamassul hajat ila syariha. Fama tafsil kull falatmat fihi li'annahu yastadi syarhan tawilan bastan mumilan. Maka aku, kata Imam Haddad, dalam hal ini aku akan menjelaskan satu persatu dari umur itu. Mudah-mudahan penjelasan itu jelas, gampang dipahami, tidak terlalu panjang, sehingga tidak kita semua bisa memahami dan bisa, ya, bersiap-siap untuk menghadapi umur-umur tersebut. Ya, maka tidak terlalu panjang aku menjelaskan hal ini, disingkat saja. Ya, insya Allah nanti setiap bab kita akan bahas tentang penjelasan Imam Haddad tentang umur-umur yang 5 itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Hakada barakallahu fiikum. Assalam Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi ana tarafna wa anna nashra